Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik, stres sering dirasakan siapapun saat permasalahan dirasa terlalu berat. Stres sebenarnya muncul karena rasa putus asa atas solusi dari masalah yang tak kunjung datang juga. Ketahuilah bahwa tidak ada permasalahan seberat apapun yang tidak ada solusinya. Semua ada solusinya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah introspeksi. Pernahkah kita minta petunjuk pada Dia yang menciptakan masalah itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti pabrik memproduksi suatu produk, misalnya sepeda motor. Pabrik memproduksi jutaan sepeda motor pasti sekaligus menyertakan manual usernya atau buku panduan penggunaan atau perbaikannya. Jika motor itu rusak, maka cara memperbaikinya yang benar adalah ada di manual user itu. Maka sekali lagi, untuk mencari solusi permasalahan hidup kita harus minta tolong pada zat yang menciptakan masalah itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana caranya kita minta tolong pada Allah agar mustajab? Pertama, kita minta tolong dengan sabar dan sholat. Ini sudah disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-sholah. Minta tolonglah kamu pada Allah dengan sabar dan sholat. Mengapa sabar dulu baru sholat? Karena tanpa sabar, sholat kita tidak akan bisa khusyuk. Sabar di sini adalah sabar atas permasalahan yang sedang dihadapi. Jangan cuma mengeluh, sebaliknya berbaik sangka dulu pada Allah. Dengan begitu, hati lebih tenang, langkah kita akan lebih terarah dan terkendali untuk bisa membedakan mana solusi yang baik dan mana solusi yang tidak baik. Kemudian sabar saat kita sedang menunaikan ibadah sholat, karena ternyata yang dimaksud sholat yang akan memberikan solusi permasalahan di sini adalah sholat yang khusyuk, bukan sembarang sholat. Lihat terusan ayatnya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat yang mustajab itu sangat berat dilakukan kecuali untuk mereka yang bisa khusyuk. Sahabat yang baik, kemudian di bagian salat yang mana kita minta tolong pada Allah? Pertama, kita lihat dulu dalam surat Al-Fatihah. Di setiap rakaat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan hamba jalan yang lurus ya Allah. Ayat ini maknanya luas. Yang pertama adalah untuk kebaikan akhirat, yaitu jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Makna yang kedua, jalan yang lurus ini adalah kita meminta solusi yang langsung to the point, tidak berbelit-belit. Ibarat kita mencari obat yang manjur untuk menyembuhkan sakit, kita sampai berobat kemana-mana, mengeluarkan banyak uang, tidak sembuh-sembuh juga. Pada akhirnya obat yang manjur itu dijual di apotek yang ternyata berada di dekat rumah kita sendiri. Subhanallah, jika Allah memberi petunjuk dari awal, maka kita tidak perlu jauh-jauh pergi cari obat kemana-mana, habis uang, habis waktu, habis energi. Itulah pentingnya kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim dalam setiap rakaatnya. Sekarang kita tahu maknanya itu. Maka mulai sekarang kita resapi dan kita nikmati bacaan itu. Tiap sholat, bahkan tiap rakaat, kalau perlu dengan menangis. Keseriusan doa kita akan menentukan ijabahnya doa kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sahabat, di bagian mana lagi dalam sholat kita minta tolong pada Allah atas solusi permasalahan hidup kita? Jawabannya adalah ketika kita sujud dalam sholat. Dalam hadis dikatakan, aqrabu ma yakunul abdu 'inda rabbih
fahuwa sajidun faaksirud du'a. Paling dekatnya hamba dengan Allah adalah saat sujudnya, maka perbanyaklah doa ketika sujud itu. Nah, setiap sujud kita nikmati bacaan doa kita. Kita harus tahu makna bacaan sujud kita, dan kita niatkan setiap sujud itu untuk kita pasrahkan permasalahan hidup kita pada Allah. Ingat, ketika sujud itu kedekatan kita pada Allah adalah tanpa tabir penghalang. Sahabatku, kita juga bisa tambahkan doa saat sujud dengan ihdinas siratal mustaqim. Itu boleh. Kita minta solusi pada Allah. Tadi dalam hadis disampaikan perbanyak doa ketika sujud, tentunya dengan doa yang dituntunkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita bayangkan, jika setiap sujud kita merengek menangis pada Allah, tiap rakaat kita sujud 2 kali, berarti sehari semalam kita merengek 34 kali dalam kondisi sujud saat terdekat dengan Allah. Mungkinkah Allah tidak mengabulkan doa kita, padahal Allah sangat mampu mengabulkan doa kita? Selanjutnya, kita tinggal menunggu solusi dari Allah akan datang dalam hidup kita selanjutnya. Bisa solusi yang sama dengan yang kita maksud, bisa juga solusi yang lain yang justru lebih baik menurut Allah. Sahabat, setelah kita minta tolong dengan sholat kita tetap harus ikhtiar. Loh, kok tetap ikhtiar? Ya iya, tapi ikhtiar kita ini insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Teknis ikhtiarnya adalah, pertama-tama kita menuliskan permasalahan-permasalahan yang membuat kita stres selama ini. Kita tulis semua masalah kita. Mungkin bisa diurutkan dari permasalahan yang paling mendesak dulu. Terkadang setelah kita mau menuliskannya, masalah yang sebenarnya kita hadapi menjadi lebih jelas. Selanjutnya, kita juga harus menuliskan akar permasalahan atau penyebab utama masalah itu terjadi. Misalnya masalah hutang. Akar masalahnya adalah kita mengangsur kendaraan dengan angsuran yang besar. Terkadang setelah kita mau menuliskan akar masalahnya, gambaran masalah kita tidak serumit yang sebelumnya kita bayangkan. Kemudian sahabat, kita coba tulis kemungkinan-kemungkinan solusi yang masuk akal. Misalnya masalah hutang yang tadi, kita jual kendaraan yang menjadi penyebab utang itu, dan kita ganti membeli kendaraan yang lebih murah tanpa mengangsur. Ah, gengsi dong, apa kata tetangga? Nah, berarti gengsi inilah yang sebenarnya menjadi akar masalahnya. Coba kita kupas satu persatu akar masalahnya serta kemungkinan solusi satu persatu. Kalau tadi kita sudah minta tolong dalam ihdinas siratal mustaqim maupun setiap sujud, nanti solusi-solusi itu akan menjadi lebih jelas dan dimudahkan. Dan bisa jadi solusi yang selama ini kita cari-cari terus di luar sana, ternyata sebenarnya solusi itu pada akhirnya ditemukan di dalam hati kita sendiri. Ya, contohnya adalah hati kita tiba-tiba berubah menjadi tawaduk, tidak gengsi, mau mengganti kendaraan kita menjadi kendaraan yang lebih murah misalnya. Atau solusi yang lainnya, biarlah Allah yang mengatur. Sahabat, setelah menulis kemungkinan-kemungkinan solusi, kita segera kerjakan solusi-solusi itu yang bisa langsung dikerjakan. Segera kita lakukan tanpa menunda. Sekali lagi, segera kita lakukan tanpa menunda. Buang jauh-jauh rasa gengsi, rasa malu, rasa malas. Ingat, kita sudah berdoa maksimal pada Allah. Insya Allah ikhtiar kita akan dimudahkan. Semoga gabungan rahasia minta tolong dalam sholat dan sujud plus ikhtiar tanpa gengsi dan malas, insya Allah masalah-masalah kita akan cepat teratasi. Bahkan saat kita sudah tahu formula ini,
insya Allah secercah harapan indah sudah muncul di hati kita, maka stres pun otomatis akan hilang, insya Allah. Saya Fandi Abu Saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.